Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Selamat bertemu lagi dengan kami Yayasan Orika dalam acara Ngutips, Ngulik Tips 1 bulan penuh live Instagram dalam rangka memperingati Hari Pendengaran Sedunia 2023. Terima kasih kepada para pendukung acara yaitu Perhati KL Cabang Yogyakarta dan Jawa Tengah, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Surabaya, Rumah Siput Indonesia, Gema Learning Center, Sekolah Baruku, Sekolah Aluna, Sonova, Medel Indonesia, Koklear, Kasum Hearing Center, Perhati KL Cabang Jatim Utara, dan UPTD ABK Sidoarjo. Ya, tamu kita kali ini adalah spesial yaitu Ibu Dion. Halo Ibu. Halo, apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah. Ini posisi di mana Bu? Di Indonesia atau di Australia? Masih di Australia. Masih di Australia dan masih mondar-mandir ya Bu? Masih mondar-mandir selama anak-anak masih sekolah di sini, pasti mondar-mandir terus. Ya. Terima kasih banyak ya Bu Dion sudah berkenan menjadi tamu kami. Saya secara pribadi, secara yayasan mengucapkan banyak terima kasih. Sama-sama Ibu. Ya. Perbedaan waktu kita berapa jam? 3 ya? Hanya 1 jam Ibu, saya di Perth. Oh 1 jam. Hanya berarti 1 jam. Di sana jam 11. Iya. Iya nih Bu Dion, ini kan saya yakin nih banyak orang tua yang sudah kenal Bu Dion ya, tapi mungkin ada 1-2 yang belum kenal gitu. Jadi Bu Dion ini adalah ibu dari Menur, yaitu anak yang mengalami gangguan pendengaran dan menggunakan teknologi pendengaran. Nah Bu Dion, mungkin bisa cerita selintas nih, gimana Menur dulu waktu pertama didiagnosa gitu, bagaimana Bu cerita? Iya, Menur itu baru terdiagnosa di usia 23 bulan, hampir 2 tahun. Berawal dari kecurigaan, seperti biasa ya, telat bicara. Sebenarnya eyangnya sudah curiga karena dia tidak mengikuti irama kalau kita lihat video atau dengar musik. Gitu, ini anak kok nggak mengikuti irama begitu, jadi gerak-geraknya hanya mengikuti gambar gitu. Lalu di 23 bulan itu mulai tes BERA waktu itu, jadi BERA waktu itu tidak jadi satu dengan ASSR, itu di tahun 2004 Bu, di tahun 2004, jadi belum mudah mencari tes BERA dan tes ASSR seperti sekarang ini begitu. Terus hasilnya adalah tidak terdeteksi dan di atas 100 waktu itu begitu. Langsung dipakaikan alat bantu dengar. Jadi saya ingat itu terdeteksi di hari Kamis, hari Seninnya anaknya sudah pakai alat bantu dengar begitu Ibu. Wow. Berarti nggak pakai nunggu sedihnya hilang dulu, nggak pakai ya? Enggak. Kami panik karena Menur kan anak gangguan dengar pertama di keluarga besar kami. Jadi belum pernah berhadapan atau bertemu dengan orang gangguan dengar begitu. Nah, terus sekolah nih. Sekolahnya gimana ini sejak dulu sampai akhirnya lulus SMA itu bagaimana, Bu? Sekolahnya kami dengan ketidakpahaman kami dengan dunia gangguan dengar waktu itu, di usia 2 tahun kami masukkan, jadi 2 tahun itu di awal Januari lah kami masukkan di TK di dekat rumah, ada 50 meter dari rumah tuh ada TK, tapi karena usianya baru 2 tahun jadi masih ikut-ikutan aja. Lalu 2,5 tahun dalam masa itu kami mencari informasi, akhirnya sempat di waktu itu sebutannya Taman Latihan Santirama. Di situ sempat 2 tahun. Setelah itu di usia 4,5 tahun atau 5 tahun saya pindahkan masuk ke playgroup. Jadi menurut sekolahnya mundur setahun. Ketika anak-anak masuk playgroup 3,5 tahun, dia masuk 4 tahun. Gitu. Terus SD Playgroupnya playgroup umum, lalu SD-nya playgroupnya itu waktu itu playgroup umum
PB Sudirman di Jakarta Timur, lalu SD, SMP, SMA di Global Islamic School di Condet, Jakarta Timur. Gitu. Bu, ini kan Menur memakai teknologi pendengaran ya, dan dia sekolahnya itu di Santi Rama cuman sebentar ya. Setelah itu SD, SMP, SMA kan semua di umum gitu. Pasti banyak masalah ya, pasti banyak masalah. Terutama bagaimana masalah-masalah yang dialami Menur itu. Bu Dion ngapain tuh? Mendampingnya gimana tuh sampai akhirnya bisa SMA, lulus SMA dari sekolah umum ya? Iya, iya. Jadi ketika di playgroup umum itu saya berkoordinasi dengan gurunya. Itu doa-doa apa aja kan, playgroup Islam, playgroup PGTK Islam. Doa-doa singkat apa saja yang dipakai di situ, atau lagu-lagu singkat apa saja yang dipakai di situ, itu saya ikut belajar. Jadi di rumah saya buat permainan dengan lagu-lagu itu, sehingga Menur terbiasa mendengar lagu dan doa-doa pendek yang dipakai di sekolah, begitu. Itu ketika PGTK. Di TKB dia mulai les, dia ikut bimbel juga untuk persiapan masuk SD, karena SD-nya itu adalah SD dengan standar, memiliki standar sendiri sehingga pakai tes masuk. Nah, saya mempersiapkan dia untuk masuk ke SD itu, ikut bimbel untuk belajar membaca. Nah, ketika bimbel itu saya duduk di belakang, saya melihat bagaimana cara mengajari anak membaca. Walaupun menurut anak kedua, anak pertama saya itu nggak ada masalah pendengaran, sehingga saya nggak pernah belajar. Sepertinya dia bisa sendiri gitu. Nah, ketika menurut saya belajar begitu di rumah, saya buat permainan. Jadi itu di rumah itu saya ada whiteboard 1 meter kali 2 meter ke samping. Itu isinya gambar-gambar, tulisan-tulisan. Jadi saya kalau ngajarin dia itu lewat situ. Jadi ada tembok besar untuk menggambar. Ketika SD, saya koordinasi dengan gurunya juga. Kebetulan SD, SMP, SMA itu adalah sekolah yang memakai lesson plan. Jadi pelajaran yang akan dipelajari minggu depan sudah diberi, kisi-kisinya sudah diberi pada hari Jumat sebelumnya. Di situ saya ikut belajar. Jadi saya tahu apa yang akan Menur dapatkan di kelas di minggu berikutnya. Nah, sebelum sekolah, saya belajar. Saya dan Menur membaca dulu. Besok belajar ini, begitu. Atau matematika besok belajar ini. Cara belajarnya ini sebenarnya tips ya. Cara belajarnya ini saya koordinasikan dengan gurunya. Jadi jangan sampai apa yang saya berikan pelajaran sebelumnya di rumah itu berbeda dengan yang guru berikan di sekolah, begitu. Jadi anak pertama kali mendapatkan pelajaran itu bukan di sekolah, tapi di rumah. Sehingga di sekolah tinggal penyempurnaannya sesuai dengan standar sekolah. Itu sampai dengan SD akhir. SMP, SMA saya sudah mulai kelabakan karena pelajarannya semakin sulit, dan SMA-nya juga dia masuknya di IPA. Nah, di situ tapi saya bersyukur pendampingan saya sampai dengan kelas 6 SD itu sudah membentuk perilakunya Menur bahwa harus mempersiapkan pelajaran untuk esok harinya, begitu. Jadi dia mempersiapkan sendiri, begitu Ibu. Luar biasa ya Bu Dion, saya kebayang nih, berarti bukan cuma sekedar mendampingi tapi totalitas gitu ya. Betul, totalitas. Betul. Karena kan banyak nih Bu Dion, orang tua yang bertanya, kok Menur bagus ya, kok Menur bisa sampai SMA di SMA yang bagus, lulus dengan bagus gitu, gimana? Padahal prosesnya itu pasti luar biasa ya sebetulnya ya. Betul, itu dimulai dari sebenarnya dari ketika masih di taman latihan di SLB lah ya, kita sebutnya begitu, di sekolah khususnya itu. Saya melihat dari luar kelas karena tidak boleh didampingi, itu saya melihat bagaimana cara mengajarkan anak. Lalu ketika yang lain tidur, ya di malam hari ketika yang lain tidur, saya tuh berpikir gimana saya membuat materi sendiri seperti yang ada di sekolah sehingga menjadi bahan permainan di rumah, begitu Ibu. Jadi anak tidak merasa belajar, tapi ya learning must be fun ya. Jadi harus menyenangkan juga buat dia. Itu yang saya coba buat di rumah, begitu Ibu. Kesimpulannya memang betul ya Bu ya, bahwa orang tua itu adalah terapis terbaik buat anak gitu ya. Dan setuju sampai saat ini.
Iya, dan Bu Dion adalah contoh nyata gitu ya, bukti gitu bahwa memang mendampingi anak itu tadi saya catat beberapa ya, bahwa harus fun gitu ya, sampai menyediakan whiteboard besar gitu. Kemudian mungkin karena bahasanya juga belum kompleks pada saat dia masih kecil, maka penuh dengan gambar supaya anak itu paham dan itu menyenangkan dan nggak asal ngajar, tapi Bu Dion benar-benar koordinasi dengan guru mulai dari di SLB sampai di SD gitu Iya, ya, sampai SMA betul. malah. Sampai Sampai SMA. SMA itu, sampai SMA. Berarti Bu Dion juga aktif di dalam komite sekolah kah? Iya, saat ini ya masih aktif saat ini. Mulai dari menor SMP sih sebetulnya. Oh, iya. Jadi itu sangat membantu ya Bu, benar tahu kondisi anak kita di sekolah dan membantu kita tahu program-program sekolahnya mau ngapain aja sehingga kita bisa memberi lebih awal gitu ya Bu. Kalau sekolahnya menur, kebetulan memang memberi lesson plan sebelumnya, sehingga itu kalau kalau di komite itu tidak terlibat di situ, itu adalah ranahnya sekolah, begitu. Nah, terus kendala Bu, kendala bahasa pasti ya, mulai dari playgroup sampai di apa ya, sampai menurut akhirnya terbentuk bahasa yang cukup kompleks itu pasti awal-awal kan kendala bahasa ya. Ada tips kah Bu untuk membuat menur menjadi sangat bagus bahasanya? Iya, pertama sebenarnya komitmen dan konsistensi kalau saya ya. Jadi pertama saya ingin membuat menur itu bisa berkomunikasi dengan orang yang tidak gangguan dengar. Jadi pertama kan kita pasti kaget ya, ternyata anak kita gangguan dengar gitu. Tapi terus begitu saya melihat lingkungan, lalu saya ingin begini, saya ingin apakah nanti dia bisa bergaul di lingkungan umum? Itu pertanyaannya. Nah, untuk membuat itu bagaimana caranya begitu? Artinya dia harus bisa berkomunikasi dengan cara dia bisa mendengar, dia bisa bicara gitu. Nah, targetnya itu pertama ketika dia pakai alat bantu dengar hanya dia bisa mendengar, hanya itu aja. Ternyata setelah bisa mendengar, saya pengen dia bisa menirukan. Setelah bisa menirukan, setelah bisa menyusun kalimat, bisa menyampaikan apa yang ada di pikiran dan hatinya, begitu. Sampai dengan bisa membuat, sekarang sudah bisa membuat esai begitu. Nah ini itu tahapannya panjang sekali dan itu konsistensi kita. Itu berpengaruh juga pada kebiasaan sehari-hari kita. Ketika pastilah ya, ketika masih kecil, kosakatanya belum banyak, dia ingin sesuatu, dia belum bisa menyampaikan dalam bentuk kata-kata, pasti kan jadi emosi ya dianya ya. Di situ kita juga perlu, saya belajar, jujur saya belajar untuk menangani anak yang ingin menyampaikan sesuatu, tapi dia tidak tahu harus menyampaikannya dengan cara apa. Itu saya belajar sabar di situ begitu. Tahapan-tahapan itu, target-target itu berkembang terus. Kalau saya begitu, jadi setelah dia bisa komunikasi, aduh saya ingin dia secara akademis bisa minimal sama dengan anak-anak yang tidak gangguan dengar begitu. Itu target itu akan terus berkembang begitu sesuai dengan keadaan lah kalau menurut saya begitu. Berarti yang dicatat satu komitmen, konsisten. Iya. Yang kedua belajar gitu ya. Kita belajar terus berarti. Betul. Belajar. Betul, Ibu. Nah, Betul. jadi belajar bisa dari mana-mana ya Bu ya, dari komunitas, dari buku, dari profesional gitu ya Bu ya. Iya, betul Ibu. Nah, sekarang nih Bu, tahu-tahu menur ya, bukan tahu-tahu ya, sekarang nih menur ada di luar negeri gitu ya, kuliah gitu di luar negeri. Itu saya apakah proses menur untuk kuliah itu apakah melalui proses yang panjang, diskusi antara Bu Dion dengan menur atau seperti apa Bu? Iya, jadi menur ini termasuk angkatan pandemi jadinya. Dia dalam 3 tahun SMA-nya itu hanya 8 bulan yang offline. Selebihnya adalah online karena pandemi. Nah itu tahu dong ya, usahanya anak gangguan dengar harus bersekolah secara online begitu. Itu juga struggling sendiri, itu tersendiri begitu. Nah, dalam masa pandemi kemarin, kami itu belum bisa melihat kira-kira nanti kuliah seperti apa ya, cara kuliahnya ya, bukan jurusannya gitu. Kuliahnya seperti apa, terus
apakah akan online juga ataukah sudah bisa offline gitu. Apakah harus di Indonesia ataukah bisa ke luar negeri. Jadi masih dalam serba ketidakpastian begitu. Dalam ketidakpastian itu ketika Menur naik ke kelas 12, kami mendaftar ke salah satu universitas swasta di Jakarta. Jurusannya sesuai dengan yang Menur mau. Karena prinsip saya dia sudah cukup besar dan itu kuliah nanti dia yang menjalani. Jadi bukan yang saya mau, tapi yang dia mau, yang dia minat di situ begitu. Kami mendaftar di situ di awal kelas 12. Kami sudah mendaftar berarti tahun lalu ya. Kami mendaftar itu di bulan Agustus sudah beres semua persyaratan, tes masuk, administrasi semuanya beres. Dan ternyata di Australia ini lockdown, Bu. Australia ini lockdown sehingga saya tidak bisa ke sini begitu. Ternyata di awal Maret 2022 Australia open border. Nah, saya terpikir lagi, bisa mungkin ya sekolah di Australia begitu. Di bulan Maret akhir, April saya di sini, lalu cari-cari sekolah. Saya ajak anaknya juga. Saya survei ke beberapa universitas, ada 3 universitas di sini, kami survei. Lalu anaknya begini, nggak sayang Bu, uang yang sudah dibayarkan di Jakarta begitu, karena jumlahnya buat kami sangat besar begitu Ibu. Dan itu sudah beres, tinggal masuk aja anaknya gitu, tinggal menunggu waktu gitu. Terus saya bilang kalau di sini lebih baik, kenapa enggak gitu. Nah, dimulai di bulan Mei lah gitu, akhirnya kami memutuskan untuk sekolah di sini. Lalu melihat persyaratannya harus mendaftarnya harus dari Indonesia atau dari sini, segala macamnya saya pelajari dan kami mempersiapkan ada tes masuknya juga Ibu begitu. Jadi sebetulnya mengalir ya, karena ternyata tidak sesuai dengan yang kita rencanakan sebelumnya begitu. Ya, tapi kan Menur sendiri pada saat memilih di Indonesia atau di Australia, dia benar-benar dia yang dia pengen gitu ya Bu ya. Jadi untuk jurusan kan hanya sekedar membuka gitu ya, membuka jalan, tapi Menur sendiri sebetulnya memang benar ingin di Australia. Ya, untuk jurusan yang dia inginkan iya. Tapi untuk pilihan lokasi, kalau dia lebih pada saya kan udah daftar, itu ada satu itu. Kedua, ada mungkin anak sudah besar juga. Aku mau sama teman-teman aku. Aku nggak mau memulai lagi kehidupan baru di sini, berkenalan dengan orang baru gitu. Karena beberapa temannya mendaftar di universitas swasta yang sama dengan Menur begitu. Terus udah gitu, saya bilang nggak apa-apa, ini kita membuka network baru, kita membuka komunitas baru segala macam gitu. Ya dengan berbagai pertimbangan ya Bu ya. Jadi tidak langsung mau, tidak langsung mau. Nah di sini saya pakai power saya untuk agak memaksa dia ke sini dengan pertimbangan supaya nanti pergaulannya lebih luas begitu Ibu. Iya. Kalau mengenai jurusan Bu, jurusan apa dia sekarang? Kalau jurusan desain dan majornya itu adalah animation and game design. Itu memang major yang dia mau. Minornya dia belum memutuskan mau ambil apa nanti, tapi yang jelas itu jurusan yang dia mau. Karena itu sesuai ya sama bakatnya dia. Iya, begitu. Saya lihat juga sekarang tugas-tugasnya. Iya. Tugas-tugasnya saya lihat juga sesuai dengan yang passionnya dia begitu ya Bu ya, minatnya dia begitu. Nah sekarang ini Bu, cari passion itu tadi, cari minat itu Bu Dion menggalinya sejak kecil atau minat itu mulai kelihatan waktu dia sudah remaja gitu? Oke. Kalau saya selalu pakai dari kakaknya juga pakai sistem coba-coba, coba les ini, coba les ini, coba les ini. Lalu saya lihat dulu pernah apa ya? Pernah matematika, pernah menggambar, melukis, apalagi ada beberapa gitu, bulu tangkis apa segala macam, berenang. Dan yang dia paling enjoy melaksanakannya adalah menggambar. Menggambar juga ada beberapa macam kan, menggambar dengan kertas, dengan melukis, dengan animasi segala macam itu akhirnya semakin menjurus. Itu saya melihatnya mungkin ada pengaruh dari saya memberi whiteboard besar di rumah itu sehingga apa-apa kami tulis, kami gambar begitu. Nah,
kadang-kadang pernah juga terjadi ketika masa kecil gitu, dia masih SD awal, di kamarnya dia juga ada whiteboard kecil gitu. Ketika saya mau bangunin pagi, saya lihat tulisan, "Ibu, besok aku mau bekal spaghetti." Gitu, dan ada gambar spaghettinya gitu. Jadi, oh oke gitu. Lalu kalau untuk animasinya itu mungkin terpengaruh pada kakaknya ya. Kebetulan jaraknya agak jauh 7 tahun, dan itu kakaknya waktu itu bacanya Naruto yang Doraemon yang seperti itu, sehingga lebih ke Jepang-Jepangan, agak manga gitu. Gitu Ibu. Jadi dari kecil Bu, dari kecil. Bukan besar tahu-tahu saya menemukan itu, tidak, tapi dari kecil. Terus dari kelas saya itu coba-coba. Saya sendiri kan di keluarga tidak ada yang menggambar, gitu. Jadi kalau dibilang nature enggak juga gitu ya Bu ya. Jadi keturunan juga enggak juga gitu. Tapi dia seni itu ada di keluarga ini gitu. Tapi tidak ada contoh juga nggak ada. Jadi dari nurture-nya juga nggak dapat gitu loh. Contoh orang yang menggambar ngedul gitu nggak ada gitu loh. Jadi menurut saya sih memang kita gali dari kecil, kita lihat kembali lagi orang tua yang tahu anak itu passionnya kemana, lalu kita yang menjuruskan begitu Ibu. Berarti kebetulan difasilitasi dengan whiteboard itu dan tetap eksplor ya Bu ya, masuk bulu tangkis, berenang dan lain-lain sampai akhirnya oh ini memang yang aku suka, ini memang minatku gitu ya Bu ya. Iya. Mungkin ini betul. Ya, Bu. Mungkin ini tips juga ya untuk orang tua kalau kita ingin tahu minat anak ya mau nggak mau kita eksplor dan kita coba fasilitasi minatnya dia, akhirnya akan ketahuan dengan pasti, oh anak saya itu ternyata di sini, begitu ya Bu ya. Iya betul Ibu. Nah sekarang gini Bu, menurut sudah di luar negeri, beda budaya, beda bahasa, beda segala macam lingkungan teman. Tadi ya dia kepingin ngumpul dengan teman, tapi ternyata dia sekarang menemukan teman baru, dan itu tidak mudah bahkan untuk anak-anak yang normal pendengaran. Saya benar-benar pengen tahu gitu ya, gimana menurut sampai dia enjoy. Apakah sekarang dia sudah enjoy? Misalnya dia sudah enjoy, menemukan enjoy-nya itu gimana? Iya. Sebelum saya membawa anak saya ke sini, saya bertanya ke beberapa teman yang anaknya tidak gangguan dengar, tapi kuliah di luar negeri. Awal-awalnya itu bagaimana sih begitu? Dan jawabannya semua sama. 3 bulan pertama nangis-nangis. Kenapa? Karena ini adalah materi yang sebenarnya mudah disampaikan dalam bahasa Indonesia, tapi harus disampaikan dalam bahasa yang berbeda begitu ya Bu ya. Lalu tulisan ini mudah kalau ditulis dalam bahasa Indonesia. Tugas ini mudah, tapi ini harus disampaikan dalam bahasa Inggris misalnya begitu. Nah, itu jadi bekal buat saya juga Ibu. Jadi paling tidak 3 bulan pertama deh itu pasti itu waktu-waktu yang sulit begitu. Jadi saya mencoba mendampingi dulu, saya coba dampingi. Memang betul Ibu. Jadi adaptasinya, culture shock itu pasti ada. Jadi saya mencoba melihat ya dengan bekal dari konsultasi dengan teman-teman itu, memang cara belajarnya berbeda, lalu cara proses mengerjakan tugasnya berbeda, cara menyerahkan tugasnya berbeda, begitu. Lingkungan pergaulannya berbeda, lalu trikinya. Jadi anak kan ini ibaratnya dari seluruh dunia ya. Jadi cara mengerjakan tugas, cara mencapai nilai baik, mereka juga ada yang tricky, dan itu karena anak saya terbiasa jujur, itu dia emosi di situ, itu juga berbeda begitu. Jadi banyak adaptasi itu banyak dan tidak mudah. Nangis-nangis, iya betul nangis-nangis di awalnya, begitu Ibu. Mulai dari tes tadi nih Bu, tes masuk untuk ke kampus kan ada tes ya, dan tesnya itu pasti berbahasa Inggris. Kalau di Australia ada tes masuk juga kah? Tesnya itu pertama tes bahasa Inggris, IELTS ya, itu pertama harus sesuai standar. Kedua, setelah sesuai standar kita masukkan untuk apply, itu ada lagi membuat esai kalau nggak salah 1.000 atau 1.500 kata begitu, saya lupa begitu. Dan setelah itu baru bisa dibilang diterima begitu. Jadi tesnya itu 2 itu. Jadi untuk membuktikan bahwa anak ini memang
mampu menyusun kalimat dalam bahasa Inggris, paham begitu. Dan ya alhamdulillah kami menurut memang ikut bahasa Inggris, tapi saya tidak fokuskan pada itu ya, karena 3 tahun terakhir itu kan pandemi ya. Jadi saya tidak fokuskan untuk sekolah di luar Indonesia, tapi di rumah kami kadang-kadang juga chatting dalam bahasa Inggris, berbicara dalam bahasa Inggris, menur sendiri membaca novel bahasa Inggris, novelnya tebal-tebal loh Bu, dan itu bahasa Inggris gitu. Terus selama di SMA juga ada semacam tugas akhir itu adalah bedah novel bahasa Inggris, lalu menur sendiri punya circle komunitas menggambar yang teman-temannya juga berasal dari negara lain sehingga mereka chattingnya juga bahasa Inggris begitu. Jadi ada beberapa source sebenarnya buat dia untuk belajar bahasa Inggris. Nah dia kalau misalnya dia merasa kalimatnya belum sempurna atau apa, dia bertanya. Beruntungnya saya lagi adalah kakaknya Menur itu juga mau kuliah di sini waktu itu, sehingga sedang mengambil S2 sekarang di sini, dan dia membantu adiknya. Bukan deh, ini harusnya begini, ini seperti ini gitu. Saya terbantu dengan anak yang besar juga. Jadi memang itu memang sudah jadi kebiasaan, ke rutinitas Menur untuk kadang berbahasa Inggris dan lingkungannya juga berbahasa Inggris, sehingga untuk bahasa mungkin tidak terlalu masalah kalau itu tertulis ya Bu ya. Tetapi kalau conversation itu kan, apalagi di Australia kan mahasiswanya bukan hanya dari mereka yang berbahasa Inggris tadinya ya, mungkin bahasa Inggris ini menjadi second language ya, ada bahasa lain, nah itu kan logat juga mempengaruhi, itu kesulitan nggak ya menurut? Begini, justru yang lebih mudah kita paham bahasa Inggris bukan dengan orang Australia, karena yang orang Australia sendiri pronunciation-nya tidak jelas kalau menurut saya ya, dan itu juga dipahami oleh anak-anak saya begitu, sehingga ketika kurang jelas dia akan bertanya maksudnya ini begitu, dan itu tidak mudah juga, artinya membuat dia mau bertanya artinya ini atau bukan, maksudnya ini atau bukan begitu. Jadi itu semua proses Ibu. Dari sisi bahasa itu sudah proses, tetapi lingkungan itu kan juga sangat andil untuk menambah anak itu stres gitu ya. Lingkungan yang berbeda, misalnya kalau dari sekolah, dari rumah biasa ditemanin gitu, dia tahu banyak teman yang akan membantu dia. Sekarang dia di sana sendiri, meskipun betul ada Budion, ada kakaknya yang membantu, tapi kan perjalanan dia menuju kelasnya, kemudian dengan budaya yang lain-lain yang dia tidak selalu bisa toleran, kayak tricky itu tadi, itu bagaimana saat dia sedang sulit nih gitu, kemudian membesarkan hati dia. Bagaimana ya, kalau saya membiarkan dia cerita pertama, lalu saya tidak, kamu harusnya begini, tidak. Jadi saya tidak menyalahkan dia, lalu juga tidak mengharuskan dia menerima keadaan itu begitu. Jadi lebih pada apa ya, cerita aja kalau dia mau cerita. Jadi kan anak-anak sekarang itu lebih, ya zaman sekarang itu lebih cerita pada teman-temannya begitu kan, dengan komunikasi dengan gadgetnya segala macam itu. Nah itu kita saya ngobrol, lalu saya bisa bilang itu tidak sesuai dengan budaya kita. Jadi kamu nggak usah begini gitu. Saya bisa bilang begitu ya. Alhamdulillah pegangan dari rumah dan dari sekolah sebelumnya sudah cukup kuat, sehingga tinggal dipoles sedikit itu bisa Ibu. Berarti saya bisa bilang bahwa bonding antara Budion dengan Menur ini sangat lekat ya. Alhamdulillah. Itu proses juga karena dari kecil. Iya, meskipun orang tua mendampingi anak untuk belajar gitu ya, mungkin cara Budion ini mendampingi Menur belajar itu benar-benar sesuai gitu ya, karena Budion banyak belajar itu tadi, sehingga bondingnya itu makin bagus, anak itu bisa cerita segala macam ke Budion ya. Iya, jadi memang ya yang penting tidak disalahkan. Jadi kita kalau misalnya kita bercerita lalu kita disalahkan kan akan berhenti bercerita. Itu tidak. Saya mencoba menjadi tempat penampungan, tempat dia curhat begitu. Lalu setelah dia puas baru baiknya begini ya, Iya ya. Coba kalau misalnya begini bagaimana gitu. Jadinya sebuah diskusi yang enak ya Bu ya. Jadi kita tidak ngejudge, tapi juga nggak menyalahkan begitu.
kita terima aja dulu ceritanya, karena menurut saya bagaimanapun itu yang sekolah dia, lingkungan pergaulannya dia, begitu ya Bu ya. Jadi saya nggak bisa, kamu harusnya begini, harusnya begitu, itu nggak bisa begitu. Itu Kalau dunianya anak tentang kita. Ya, kalau tentang lingkungan sosial Bu Dion di kampus ya, kita belum bicara yang lain di kampus. Kan beda ya, Bu Dion ini keterlibatan Bu Dion benar-benar mengantar sampai ini kamu kalau mau naik public transport ini seperti ini, kemudian ini tempat kamu kalau bingung bertanya ke sini, ke situ itu benar-benar didampingi semuanya. Iya, jadi saya memang karena ini di Jakarta kami tidak naik kendaraan umum. Masalahnya itu. Nah, begitu sampai di sini, ya saya masih mengantar jemput pakai mobil, iya. Tapi saya juga mengajari untuk naik kendaraan umum. Jadi saya bilang, oke, kalau naik kendaraan umum, kamu buka nih Google Map, kamu lihat nih, bisa dilihat kok jamnya karena di sini tepat waktu, saya bilang gitu. Nunggu di sini diketahui kok naik bisnya dari halte yang itu, kamu turunnya di interchange yang ini, lalu harus nyambung lagi naik bis yang ini, turunnya di sini gitu. 1, 2, 3, 4 kali saya dampingi sampai dengan kemarin saya bilang, Ade sudah bisa naik bis sendiri, bisa kata gitu. Oke, pulang pergi. Jadi saya ngedampinginya pulang pergi begitu. Walaupun kalau sekarang sedang agak dingin atau ketika kemarin panas banget, saya tetap antar jemput pakai kendaraan pribadi. Kalau awal-awal kuliah nih, itu dia lebih banyak excitednya karena waduh aku kuliah di tempat yang bagus gini, atau dia lebih banyak kekhawatirannya kalau dari sisi menurnya sendiri awal-awal dia kuliah. Dengan masa adaptasi ya, jadi kan tetap mendadak ya, kita tidak mempersiapkan, kami itu tidak mempersiapkan Menur untuk kuliah di sini ya karena keadaan pandemi kemarin begitu, sehingga dia harus benar-benar adaptasinya tuh kuat di sini. Begitu dia masuk, kok cara kuliahnya begini ya Bu ya, kok begini ya begitu. Jadi memang dia bilang, aku sudah mengerjakan tugas, misalnya tugas diserahkan minggu ketiga pertemuan. Ternyata di minggu kedua dia sudah selesai. Dia serahkan online ya Bu ya. Menyerahkannya online itu, kok aku salah ya, kenapa ya gitu. Jadi terus dia ada marahnya, ada depresinya tuh ada begitu. Oh coba diikuti deh, di sini modelnya beda, bukan cepet-cepetan menyelesaikan tugas, tapi di sini menghargai prosesnya. Jadi kamu laporkannya tiap proses begitu. Baiknya lagi adalah saya bikin sistem, dan ini menurut saya juga tips juga. Setiap anak kan punya akun sendiri di webnya kampus ya. Gitu. Nah punya apa ya namanya ya? Saya lupa deh, akun sendiri itu saya bisa masuk, masnya bisa masuk. Bukan untuk merubah, tapi untuk memonitor. Adik ada PR loh. Nah, adik ada tugas ini loh gitu, atau adik jangan lupa ya baca materi ini sebelum besok kuliah gitu. Hanya itu aja. Jadi saya masih monitor juga Bu, kadang-kadang, jarang sekali, tidak setiap minggu. Bu Dion bisa cerita nggak yang paling membuat Menur kaget gitu ya dengan sistem belajar di sini dan di Australia itu seperti apa yang membuat dia benar-benar itu tadi mungkin bukan waktu gitu ya, dia sudah lebih cepat kok malah salah. Misalnya selain itu apalagi Bu, bisa cerita nggak? Apa ya? Artinya kalau dari awal itu cara menyampaikannya. Jadi dosen hanya bilang materinya ini. Jadi sebenarnya hampir sama. Jadi saya juga pernah ikut sekali ada mata kuliah yang dosennya kena COVID. Ada juga di sini sehingga harus online. Jadi dosen kena COVID pun harus tetap mengajar online begitu. Jadi saya kan mengikuti begitu. Jadi cuma dikasih materinya ini. Jadi kalau kita di Indonesia seperti CBSA lah Bu, cara belajar siswa aktif. Begitu hanya dikasih pokok materinya aja, terus kamu gali sendiri, lalu kamu serahkan ke saya. Itu prosesnya harus sesuai gitu. Tahap pertama kapan, tahap kedua kapan gitu. Jadi bukan dicekoki materi. Itu yang dia juga agak terkaget-kaget begitu. Lalu kedua bahasa tetap juga dia juga kaget karena ternyata menurut aku apa ya, esai ini udah bagus begitu. Tapi ternyata belum sesuai standar yang ada gitu, writingnya lah itu belum sesuai dengan standar yang ada, itu dia juga terkaget-kaget. Tapi semua dengan dipelajari itu bisa, ya butuh waktu tapi bisa Ibu. Udah masuk semester kedua alhamdulillah, jadi ya saya melihat oke, kamu bisa begitu.
lega ya Bu ya, Bu Iya, Dion ya. Nah, iya betul, betul. terus kalau mengenai guru nih, mengenai dosen nih, dosen kan tidak semuanya bisa bicara dengan jelas gitu ya. Apalagi kalau bule itu ngomongnya memang lebih lebih cepat dan dia nggak buka mulut kan ya, nggak buka mulut. Itu menurut bisa mengikuti dengan baik atau ada bantuan yang harus dia lakukan? Ada Ibu, jadi ada aplikasi yang membuat, tapi tidak selalu tepat ya, aplikasi online yang membuat apa yang kita ucapkan itu berubah jadi tulisan begitu. Tapi itu tidak selalu tepat, sehingga tidak bisa bergantung situ. Saya lupa nama aplikasinya, tapi di setiap gadgetnya dia pakai tablet, dia pakai HP, dia pakai laptop, itu ada semua di situ. Nah, dia cerita bahwa misalnya aku nggak bisa bergantung pada ini karena ini tidak selalu sesuai, karena itu tadi pronunciation-nya tidak jelas kan, aku nggak bisa bergantung pada ini. Jadi kalau kamu nggak bisa gimana, ya aku tanya maksudnya apa, bagus itu yang ibu mau, aku bilang gitu. Jadi kalau kamu tidak ngerti kamu tanya gitu. Dan kami menyampaikan ke kampus bahwa anak saya gangguan dengar dan memakai alat bantu dengar, itu kami sampaikan sehingga mereka oke gitu. Dan dosen berarti sudah paham kalau menurut memang memakai teknologi dengan. Iya, Ya. jadi Ada ternyata di setiap jadi saya melihat, jadi misalnya satu kelas ada 19 anak gitu, 19 siswa, itu dengan catatan tersendiri gitu, semuanya ada catatannya begitu, dengan keadaannya masing-masing. Itu ada, saya lihat juga. Sekarang menurut semester 2, artinya dia sudah melalui 3 bulan itu ya Bu ya, 3 bulan dia nangis-nangis dan depresi, dia sudah mulai Sudah, gitu. alhamdulillah, sudah. Dia sudah punya ini nggak Bu, teman main di sana, teman kampus yang dia cocok dengan komunitas itu? Jadi sistem di sini bukan seperti kita di sekolah, satu semester kita semua mata kuliah dengan teman-teman yang ini. Jadi karena ada major, ada minor itu, setiap mata kuliah temannya berbeda, gitu. Jadi dia harus adaptasi lagi di setiap mata kuliah, bukan hanya di setiap semester, tapi di setiap mata kuliah gitu. Nah ini di semester kemarin ada, di semester ini ada. Jadi yang dia bisa diskusi tugas siapa gitu, dan itu di tiap mata kuliah ada. Tidak artinya tidak satu orang mata kuliahnya bareng terus, nggak begitu. Berarti kesulitannya double ya, karena adaptasinya itu tadi ya. Betul. Semuanya berubah-ubah begitu. Nggak tahu nanti semester berikutnya akan berubah lagi begitu mata kuliahnya. Setelah semester kedua ini mulai muncul nggak ini Bu? Oh ternyata aku suka ini, minorku mungkin aku akan ambil ini. Itu dia sudah mulai ini nggak? Mulai tahu? Belum. Gitu. Belum ada. Cuma di semester ini ada drawing, terus ada fotografi. Dia bilang, oh iya nih, aku suka ini begitu. Dia dua itu yang dia, oke, aku suka banget ini. Di semester 1 belum, dia masih struggling waktu itu. Nah, Bu Dion, kalau Bu Dion kan Bu Dion ini mondar-mandir nih, Australia Jakarta gitu ya, atau Australia Indonesia gitu. Pada saat Bu Dion tidak ada di sana, menurut berarti sekolah naik kendaraan umum atau sama kakaknya? Ada hari dia harus naik kendaraan umum, ada hari yang bisa diantar dan dijemput oleh kakaknya gitu. Tapi ada cerita khusus nggak begitu Bu Dion datang lagi nih ke Australia, dia cerita kemarin waktu ibu nggak ada, aku begini loh Ma, aku kesulitan ini tuh, ada cerita itu, atau dia bisa handle itu semua dengan smooth atau gimana? Enggak sih, nggak ada. Berarti dia sudah oke ya? Iya, insya Allah, mudah-mudahan begitu seterusnya. Kalau saya bilang nih, Bu Dion, ini mungkin karena Bu Dion sudah membentuk karakternya dia sejak kecil ya, dengan menyiapkan whiteboard, kemudian Bu Dion rajin mengulang pembelajaran, atau bahkan nyalip duluan ya, memulai start duluan gitu. Jadi pada saat planning session dibagikan itu sudah tahu, lesson plan dibagikan sudah tahu yang besoknya apa, sehingga menurut sudah terbiasa untuk well prepared gitu mungkin ya Bu ya. Iya, dia anaknya well prepared sekali. Iya. Dan itu sangat membantu, sehingga saya udah tidak perlu begini, besok ada tugas apa, udah siapin. Kalau dari zaman sekolah sebenarnya
dari SMP sudah besok ada PR apa, ayo siapin bukunya, ayo begini, ayo begitu. Itu sudah nggak lagi sejak SMP, karena sebelum dia tidur itu tas sudah ditaruh di ruang tamu, lalu dia sudah menyiapkan seragamnya sendiri, begitu. Jadi sudah siap. Itu sudah mulai dari SMP. Luar biasa. Itu kayaknya modal yang membuat dia akhirnya menjadi lebih bisa melalui segala macam rintangan yang sebetulnya nggak mudah ya. Nggak mudah, saya tahu di sini nggak mudah buat dia. Dia masih suka curhat tentang kekhawatirannya dia nggak? Karena ya mau nggak mau kan Budion tidak bisa selamanya ada di sana ya, harus membagi waktu juga. Dia masih ada kekhawatiran kah? Soal kuliahnya? Soal kuliahnya? Enggak. Jadi dia sudah tahu aku harus mempersiapkan ini begitu. Dan karena saya nggak selalu ada di sini, saya bilang kalau ada perlu apa-apa bisa minta tolong ke Mas. Saya bilang gitu untuk mempersiapkan apa-apa yang perlu dipersiapkan gitu. Tapi untuk dia menjalaninya sih nggak ada. Worry-nya tuh nggak ada. Sudah ingin melakukan hal lainkah di sana selain kuliah? Dia tertarik dengan sesuatu kegiatan atau apa komunitas atau apapun itu yang ada baik di kampus maupun di lingkungan. Nah, karena passionnya dia menggambarnya dengan komputer, sehingga dia kurang berkomunikasi di luar ya. Menurut saya pasti murni hanya kuliah aja. Tapi di sela-sela waktu kuliahnya, dia masih menerima pesanan gambar. Itu yang saya suka ketawa begitu. Jadi dia bilang dari berbagai tempat di luar Australia begitu, dan itu berbayar, ya begitu. Jadi dia menerima pembayaran lewat PayPal. Itu yang aku ada pembayaran sekian begitu. Aku ada komisi istilahnya. Jadi nanti aku kerjain tugas dulu, baru aku menyelesaikan komisi begitu. Itu passionnya dia ya, dia begitu. Dan itu Bu Budion yang mendorong dia untuk menerima pesanan gambar kah atau dari dia sendiri? Dari dia sendiri. Saya bilang yang utama adalah kuliah. Itu berikutnya. Sehingga kalau kamu menerima pesanan, tetap selesaikan dulu urusan kuliahnya begitu. Berarti saya boleh pesan nih ya, Bu? Boleh, Bu. Saya habis ini akan hubungi Menur langsung untuk pesannya. Silakan Ibu. Budion melihat Menur ada perbedaan nggak karakter ya, terutama dari karakter dia sebelum dia kuliah di Australia yang pasti penuh dengan gemblengan macam-macam masalah gitu, dengan dulu waktu dia belum kuliah di sana. Dia lebih tough ya, kalau saya melihatnya begitu. Dia lebih tough, lebih well prepare lagi, itu yang saya suka. Bahkan sahur pun di sini nggak dibangunin gitu, lebih well prepare lagi. Terus udah gitu lebih tough, lebih cara-cara kita menghadapi lingkungan sekitar juga berbeda kan. Oke, di kampus lingkungannya aman, tapi ketika kamu harus naik kendaraan umum, kamu lihat-lihat dulu gitu. Kalau ada yang seperti ini, kamu lebih perhatian pada lingkungan sekitar, karena anak zaman sekarang kan gadget terus ya, lihat ke handphone terus kan gitu. Kamu kalau sedang menunggu bis nggak bisa lihat handphone terus, harus lihat sekitar ada apa gitu. Jangan jangan megang handphone terus, atau jangan tasnya ada di belakang nanti disambar orang atau apa. Itu saya masih mendampingi kemarin untuk awareness-nya dia terhadap lingkungan sekitar begitu. Dan sekarang dia sudah lebih lebih bisa sendiri gitu loh, saya melihatnya begitu. Sudah bisa dilepas lah menurut saya. Ada kejadian nggak Budion yang sesuatu yang membuat akhirnya dia benar-benar sangat kaget gitu, kemudian dia harus berpikir ulang untuk melakukan hal itu lagi? Kalau dia melakukan enggak, tapi ada ya yang seperti saya bilang tadi, tricky dalam rangka mencapai nilai baik begitu. Itu ada temannya yang menggunakan, dia cerita sambil nangis karena dia memang emosi banget. Aku tuh ngerjain tugas susah-susah gitu ya, ngerjain esai susah-susah, tapi temanku ngerjain pakai pakai AI sebentar aja selesai begitu. Dan dosen nggak tahu, dia bilang gitu. Terus udah gitu
enak dong jadi dia ngerjain pakai alat bantu, sementara saya nggak pakai alat bantu kayak gitu. Nah itu saya bilang sih, kembali lagi saya nggak ngejudge itu, saya terima dulu tampungannya, nangis nangisnya, dia kesel banget, dia nangis nangisnya saya terima. Lalu setelah itu ya kita masukin nilai-nilai yang memang itu tidak sama dengan kita begitu ya Bu ya. Jadi itu cara meraih sesuatu tidak dengan cara yang benar, apa kamu sebaiknya tidak begitu segala macam yang begitu, dan dia bisa terima. Dan kalau saya melihat dia mengerjakan tugas itu ya, saya masih acung jempol sih Bu, karena nggak mudah buat dia itu. Dan dia ini ya Bu, tidak akhirnya kepingin mencoba itu tadi ya, teknologi Tidak. AI tadi untuk mempermudah ya. Dia benar di jalan Tidak. yang lurus gitu ya Bu ya. Masih alhamdulillah. Ya, Gitu. ya, Bu Dian, beberapa kali Bu Dian bilang bahwa ya menur itu nggak mudah memang ya. Kalau dia mengerjakan sesuatu memang nggak mudah, usahanya dia harus banyak gitu untuk dia menyelesaikan tugasnya. Seberapa sih Bu effort yang harus dikeluarkan menur itu pada saat dia harus mengerjakan tugas? Mengurangi waktu tidur itu kan luar biasa ya buat saya ya, dan mengurangi waktu main. Untuk anak-anak di usia dia kan main-main online ya Bu ya, chatting segala macam. Untuk anak di usianya saya mengerti banget bahwa dunianya tuh dunia maya memang begitu, tapi dia bisa membagi waktu dengan mengurangi waktu chatting dan waktu tidurnya untuk mengerjakan tugas gitu. Jadi bisa dia tidur jam 12 lalu bangun lagi jam 4 untuk sahur dan nggak tidur lagi untuk berangkat kuliah jam 7, itu bisa. Wow, jadi tidur 4 jam gitu ya Bu? Iya, iya begitu, ada begitu. Saya kebayang nih Bu, saya kebayang artinya di dalam benak saya ini kebentuk karakter menur yang dia akan berjuang, kalau bisa dibilang berjuang sampai titik darah penghabisan untuk mencapai hasil yang benar-benar itu dia hasilkan sendiri gitu ya. Betul. Dan tidak semua anak punya karakter seperti itu. Proses ya Ibu, kalau menurut saya itu dibentuk dari dia sangat kecil, dan kembali lagi ke komitmen dan konsistensi kita untuk membentuk itu. Ya, itu saya yakin Bu Dian berarti juga orang yang sangat well prepared, orang yang sangat kalau sudah bilang A itu akan A, meskipun itu akan berliku-liku jalannya. Kalau ayah Bu, ayah menur gimana? Apakah sama dengan Bu Dion atau bagaimana? Untuk urusan menur, ayahnya menyerahkan ya walaupun tidak 100% ke saya. Jadi apa yang saya putuskan, saya bicarakan dulu dengan ayahnya, sehingga nanti keluarnya ke anak-anak itu tidak berbeda antara ayah dan ibunya, sehingga tetap satu kata. Walaupun di belakangnya kami agak berdebat untuk menentukan sesuatu, tapi akhirnya di depan anak-anak kami sama putusannya, begitu Bu. Dan menur pun dekat dengan ayahnya ya Bu? Iya, dekat dengan ayahnya. Bu Dion, kalau bisa saya simpulkan, bukan saya simpulkan ya, saya bilang aja nih, saya review sedikit aja, bahwa berarti karakter anak itu memang benar-benar harus kita bentuk. Dan kalau anak sudah terbentuk well prepared, dia sudah belajar untuk mengenal bahwa ada yang dia bisa, ada yang dia tidak bisa, itu dia lebih tough gitu ya Bu ya. Jadi kita tidak membantu dia untuk menyelesaikan masalah, tapi kita cuma mencari cara gitu ya Bu ya, supaya dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan itu kan nggak gampang ya Bu Dian. Kita sebagai orang, ya, kita sebagai orang tua kadang kita tahu, waduh anak saya ini kasihan kalau saya tidak bantu seperti ini. Tetapi karena Bu Dian ingin dia harus mandiri, mau nggak mau kan Bu Dian tetap tidak bantu gitu ya. Itu ada nggak perasaan bahwa ya kalau saya bilang harus tega gitu ya, harus tega membuat anak untuk mandiri. Seandainya kemudian dia ketemu masalah lagi, itu Bu Dian gimana? Ada rasa gini nggak? Coba kalau saya bantu ya, pasti nggak gini, pasti lebih baik. Atau memang ya ini adalah proses belajar? Iya, jadi saya setiap kali menurut ada masalah, kita kan lalu dia menghadapi sendiri dulu kan ya. Lalu dia cerita, yaitu ya kekuatan bercerita kepada kita begitu. Kita mengevaluasi, oh mungkin seharusnya begini ya, seharusnya begini ya. Jadi kan ada beberapa kemungkinan begitu. Nanti dia akan menjalani lagi, karena buat saya pelajaran yang sesungguhnya kan nanti ketika dia sudah lepas dari kita ya Bu ya.
sudah pelajaran kehidupan begitu yang kita nggak bisa prepare dari rumah. Itu buat saya tuh itu gitu. Jadi saya hanya perlu membentuk dia untuk tough sehingga dia kuat menghadapi lingkungan apapun yang dimanapun dia berada nantinya begitu. Jadi saya tetap mengawasi seperti misalnya ya naik kendaraan umum tadi. Saya juga ingin memastikan bahwa anak saya aman kan, anak saya baik-baik saja dalam naik kendaraan umum. Sehingga saya ngawasi dulu. Saya ikut, tapi kita pisah itu saya duduknya di belakang. Saya ngikutin dia. Dia yang nyetop bis duluan, dia duduk duluan, saya duduk di belakangnya. Kalau dia nggak turun, saya juga nggak turun, yang seperti itu. Saya hanya ingin yakin bahwa dia paham dan dia mengerti dia harus bagaimana begitu. Tapi kalau untuk penyesalan saya nanti dia kalau aku bantu kan pasti lebih mudah, itu nggak ada. Karena buat saya kesandung-sandung dulu itu nggak apa-apa begitu. Tapi kan kamu dapat pelajaran dari situ, begitu. Kamu akan lebih kuat lagi, begitu. Ya. Saran nih Bu, saran ya kepada Bu Dion. Mohon saran saya ini diikutin ya Bu. Apa tuh? Bu Dion bikin buku deh. Aduh. Gitu sehingga kita para orang tua tuh tahu gitu bahwa kita tidak bisa berharap anak kita baik-baik saja selalu, tetapi kita bisa membekali dia dengan banyak amunisi sehingga dia akan menemukan caranya untuk dia survive. Itu kayaknya harus dibagi deh Bu. Begitu ya. Mohon bantuannya Ibu. Kayaknya harus mulai deh Bu dia untuk berbagi banyak tips tentang parenting ya kalau saya bilang ya. Iya, baik. Ya. Nanti kita pikirkan. Karena itu luar biasa kalau buat saya menurut untuk tough gitu di tengah segala keterbatasan dia tetap tough dan dia tetap bersemangat untuk menjalani semuanya dan dia tekun di situ, dia komit di situ. Itu adalah hal yang memang harusnya dimiliki oleh banyak anak dan itu memang harus butuh ilmu-ilmu parenting dari banyak orang termasuk dari Bu Dion. Iya. Iya, saya juga belajar dari banyak orang untuk itu, untuk sampai dengan menentukan dia sekolah di luar Indonesia itu juga saya banyak belajar dari banyak orang begitu Ibu. Tetap belajar dari orang lain juga. Selain komit, selain konsisten, Bu Dion tadi selain mengeksplor anak gitu sampai kita tahu benar minatnya dia. Kayaknya satu lagi yang saya tangkap dari Bu Dion, kita selain menjadi orang tua, kita menjadi sahabat buat anak ya Bu ya. Betul, sebisa mungkin menjadi begitu sehingga kita tahu keadaan anak kita dari anak kita, bukan dari orang lain begitu Bu. Yes. Sehingga kita juga bisa bekali dia kan. Berarti sebaiknya bagaimana? Jadi bukan judging, bukan menghakimi, tapi mengevaluasi begitu. Ya. Bu Dion, ini kita sudah di akhir acara nih. Boleh nggak Bu Dion memberikan semacam closing statement gitu ya untuk para orang tua dalam mendampingi anak-anaknya, terutama anak-anaknya yang berkebutuhan khusus nih? Iya, mungkin di awal kita tahu anak kita terdiagnosa berkebutuhan khusus kan pasti kita rasanya macam-macam ya. Tapi menurut saya waktunya jalan terus, golden periodnya anak juga jalan terus, sehingga kita nggak bisa bersedih lama-lama, tapi segera mencari tata laksananya harusnya bagaimana. Kedua, kita belajar bagaimana menangani anak itu di luar jam terapi, karena bagaimanapun terapi hanya 1 kali seminggu, 2 kali seminggu. Waktu selebihnya adalah dengan kita, orang tuanya. Jadi harus kita yang lebih mengenal anak kita dibanding terapis atau orang lain. Bahkan orang rumah kita, misalnya kalau di rumah ada yang membantu. Begitu. Lalu kita mempersiapkan anak kita untuk bergaul di luar rumah. Kalau saya dulu ketakutan saya adalah itu. Jadi aturan-aturan yang saya terapkan pada kakaknya itu juga saya terapkan pada adiknya yang berkebutuhan khusus ini, sehingga batasan-batasannya tetap sama. Tidak ada karena dia begini jadi saya lebih memanjakan dia, itu nggak ada begitu. Lalu tetap terlibat dalam pencapaiannya. Artinya saya mau dia bagaimana sih begitu. Kalau saya mau bagaimana, tahapannya apa. Itu nggak harus kita kursus atau apa. Kita juga bisa belajar dari pengalaman orang lain. Lalu udah gitu lebih pada sekolahnya misalnya. Kalau saya dulu saya merasa saya itu ketua tim untuk anak saya.
Jadi saya koordinasi dengan dokternya, saya koordinasi dengan terapis, saya koordinasi dengan guru di sekolah, dengan guru les, dengan banyak lah begitu. Jadi saya yang tahu, oke, kamu nggak minat nih di sini, saya yang memutuskan. Enjoy nggak sih? Enggak gitu, ya udah nggak usah ya, nggak usah diterusin begitu. Walaupun itu kalau orang bilang agak buang waktu dan buang uang, tapi kan kita menggali ya, kita explore anak kita tuh passionnya ada di mana begitu. Ya sampai dengan dewasa seperti sekarang ini, saya sebut anak saya udah dewasa karena udah kuliah, itu saya masih terlibat dalam paling tidak mengawasi lah, mengawasi karena dia juga sudah punya itu sendiri ya, dunia sendiri. Saya mengawasi sehingga saya tahu tentang dia dari dia sendiri, bukan dari orang lain. Begitu, Ibu. Iya. Terima kasih banyak Bu Dion. Saya yakin sekali obrolan kita pagi ini memberi banyak sekali manfaat untuk para orang tua gitu ya. Mudah-mudahan semua yang dilakukan Menur di sana semakin lancar, semakin sukses. Salam saya ya Bu buat Menur, buat orang tua Bu Dion dan buat kakaknya Menur di sana. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak sekali Bu Dion. Kita akan bertemu lagi besok gitu ya dengan narasumber yang lain, dan terus ikuti kami di live Instagram. Sekali lagi Bu Dion, terima kasih banyak, dan terima kasih juga. Terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk yang join. Hari ini lumayan banyak nih Bu Dion yang join. Tetapi tidak ada yang bertanya, saya yakin karena mereka menyimak terkesima ya dengan obrolan kita pagi ini. Semoga memberi manfaat. Ya, memberi manfaat untuk semuanya. Baik, saya tutup ya. Terima kasih, sampai bertemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.